Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai sistem peredaran darah. Darah adalah komponen yang sangat penting bagi makhluk hidup karena mempunyai peran yang sangat banyak, terutama dalam pengangkutan zat-zat yang penting bagi proses metabolisme tubuh. Jika darah mengalami gangguan, maka segala proses metabolisme tubuh akan terganggu pula. Pada manusia, darah merupakan cairan tubuh yang meliputi 8% dari berat tubuh seseorang. Kira-kira mempunyai volume 4-5 liter. Mengapa darah memiliki peran penting bagi tubuh manusia? Baiklah, untuk selanjutnya ada fungsi utama darah. Yang pertama, sebagai alat pengangkut molekul-molekul makanan, oksigen, dan karbon dioksida. Yang kedua, sebagai alat untuk mengangkut sisa-sisa oksidasi dari jaringan tubuh ke alat-alat pengeluaran. Yang ketiga, darah berfungsi untuk turut menjaga agar suhu tubuh tetap. Keempat, mengedarkan air ke seluruh tubuh. Yang kelima, mengedarkan getah-getah hormon dari kelenjar buntu. Yang keenam, mengatur asam dan basa untuk menghindari kerusakan jaringan-jaringan organ tubuh. Yang ketujuh, sebagai alat proteksi pada organ-organ tubuh dengan sel darah putihnya. Sel-sel darah. Sel-sel darah dibagi menjadi 3, yakni sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah atau eritrosit berbentuk bulat yang dilengkapi dengan cekungan di bagian tengahnya. Dalam sel darah merah terdapat hemoglobin yang bertugas untuk membantu komponen darah ini membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua ada sel darah putih atau leukosit yang berfungsi untuk melawan virus dan bakteri yang memicu berkembangnya penyakit. Dan yang terakhir ada trombosit. Trombosit memiliki peran yang sangat penting, yakni dalam proses pembekuan darah saat tubuh terluka. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Plasma darah juga berperan membawa berbagai nutrisi penting yang menunjang kesehatan tubuh. Sistem peredaran darah disebut juga sistem kardiovaskular, adalah sebuah sistem organ yang mengalirkan darah dalam tubuh. Sistem peredaran darah terdiri dari 2 organ penting, yaitu jantung dan pembuluh darah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme peredaran darah manusia. Terdapat 2, peredaran darah besar atau sistemik dan peredaran darah kecil atau pulmonal. Pertama, peredaran darah besar atau sistemik. Peredaran darah besar dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa oleh bilik kiri atau ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Aorta merupakan pembuluh darah terbesar. Sedangkan darah yang sudah tidak mengandung oksigen atau sudah menjadi karbon dioksida akan dikembalikan ke serambi kanan atau atrium kanan. Hal ini dilakukan oleh vena cava inferior, tubuh bagian bawah, dan vena cava superior, tubuh bagian atas. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini, terdapat 2 warna, merah dan biru. Warna merah melambangkan darah yang kaya akan oksigen dan sari-sari makanan, sedangkan warna biru melambangkan darah yang kaya akan karbon dioksida dan sari-sari makanan. Simpelnya, teman-teman bisa mengurutkan sistem peredaran darah besar dimulai dari darah yang terletak pada jantung yang berada di bilik kiri atau ventrikel kiri menuju ke aorta, kemudian menuju ke pembuluh nadi atau arteri, kemudian menuju ke pembuluh kapiler. Di pembuluh kapiler ini terjadilah pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan. Kemudian menuju ke pembuluh balik. Dari pembuluh balik menuju ke jantung, terletak pada serambi kanan atau atrium kanan. Baik, setelah kita tadi mengetahui mengenai sistem peredaran darah besar, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah kecil. Nah, di sini teman-teman perlu mengingat tentang arteri dan vena. Arteri ini pembuluh darah yang meninggalkan jantung dan mengandung oksigen, sementara vena pembuluh darah yang menuju ke jantung dan mengandung karbon dioksida. Sementara itu, untuk urutan sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari ventrikel kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru,
lalu menuju ke vena pulmonalis, dan yang terakhir ke serambi kiri. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.